warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang mana berkat nikmat dan hidayahnya alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan tutoring pekan ke-5 ini ya, 6. Nah, selawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mari kita buka acara kegiatan kali ini dengan melafazkan tahu dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Salma Hanifah yang diamanahi sebagai MC di pekanan kuliah Duha PAI kali ini, yang akan bertemakan akhlak sebagai indikator kesolehan. Nah, dosen narasumbernya yaitu Bapak Dr. Mulyana Abdullah MAG. Tetapi teman-teman sebelum memulai webinar ini ada tata tertib yang harus ini kan ya sama pesertanya, harus diperhatikan oleh pesertanya. Mohon disimak ya. Peserta wajib mengganti nama akun dengan ketentuan NIM, _nama, dan jurusan. Lalu, peserta menggunakan pakaian hitam putih, untuk akhwat memakai hijab berwarna putih. Peserta harus memasuki ruang meeting 15 menit sebelum kegiatan pekanan berlangsung. Selanjutnya, peserta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan berakhir. Peserta wajib on kamera dan mematikan mic-nya selama kegiatan, kecuali ketika dipersilahkan. On mic hanya diperbolehkan ketika diskusi dengan menyebutkan nama, NIM, prodi, dan pertanyaannya. Lalu, peserta mengisi presensi in dan out melalui link Gform yang dibagikan. Tautan presensi ini tidak boleh disebarluaskan oleh peserta. Lalu kolom chat hanya diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi diskusi jika mic tidak bisa digunakan. Peserta wajib meresum pematerian kuliah Duha. Untuk resum bisa diketik atau ditulis tangan. Asalkan dalam lembar resum, peserta harus menyertakan tanggal, nama pemateri, dan pekan keberapanya. Peserta harus melaporkan hasil resum dengan cara memfoto hasil resum dan mengunggahnya melalui tautan presensi out. Jika ada pertanyaan terkait presensi ataupun ada kendala sinyal, langsung chat CP fakultasnya masing-masing. Lalu, peserta harap mengikuti arahan dari panitia dan senantiasa berkomunikasi dengan santun kepada dosen pemateri, panitia, maupun sesama peserta. Dan pada intinya, peserta wajib menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Nah, begitu teman-teman, tata tertib kuliah Duha tatap muka daring tutorial PAI kali ini. Mohon teman-teman untuk bisa memahami tata tertib tersebut ya, mengikuti kegiatan dengan sebaik mungkin. Amin. Alhamdulillah, untuk Pak dosennya sudah hadir ya. Ada Bapak Dr. Mulyana Abdullah MAG. Assalamualaikum Bapak. Sebentar ya teman-teman, ditunggu dulu untuk Bapak dosennya.
Teman-teman, mohon maaf nanti jika ada ketidaknyamanannya ya terkait Zoom ini, mohon dimaklumi. Nah, untuk sambil menunggu pematerian, bagaimana kalau kita tadarus dulu kepada teman-teman. Saya harap teman-teman untuk on kamera ya. Kecuali kalau emosinya benar-benar tidak bisa mendukung perkuliahan kali ini, nah teteh maklumi. Tapi kalau yang masih bisa, harap untuk di-on-kan kameranya agar teman-teman semua, kita semua ini dapat mendapatkan keberkahan ilmu dari kegiatan kali ini. Bisa dibuka yuk teman-teman sambil menunggu pematerian. Kita tadarus dulu bersama-sama. Iwan, ada yang mau pimpin nggak dari para peserta ini? Ayo Bapak udah masuk ya? Oh iya Pak, Alhamdulillah. Iya. Nah teman-teman, Alhamdulillah dosennya sudah masuk. Mohon disimak pematerian kali ini ya, mengenai akhlak sebagai indikator kesolehan yang akan disampaikan oleh Bapak dosen kita, Bapak Mulyana Abdullah. Pada Bapak, saya persilahkan. Oh iya, Alhamdulillah ya. Kita sudah bahasa Quran? Asmaul Husna? Belum, Mbak. Oh iya, coba Asmaul Husna Asmaul Husna dulu sama-sama ya. Tapi yang ini aja. A'udzubillahi minasyaitonir Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillul Sami'ul Basirul Hakamul Ad Al-Latiful Khabir Al-Ali Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidul Muqit Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majid Ba'ishul Syahid Al-Haqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsiyul Mubdiul Mu'id Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawabul Muntaqimul Afu'ur Ra'ufur Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Mughniul Mughnil Mani'ud Dharrun Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warishur Rasidus Saburul Ladzi Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah terdengar semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak mau share screen-nya? Nggak bisa ini? Apa? Sama Bapak mau share screen? Sebentar, Pak. Saya inikan dulu share screen. Ya, Bapak ya. Silakan Bapak sudah bisa untuk melakukan share screen. Iya, iya. Udah kelihatan? Belum, Bapak. Belum? Oh, belum kelihatan? Iya, belum. Mana ya? Oke, bentar. Oke, sebentar. Dil, sini sebentar. Bapak screen ini. Screen tidak keluar. Iya, screen enggak. Belum. Sudah sekarang? Sudah, Pak. Iya, alhamdulillah kalau sudah. Ya, makasih semuanya. Hostnya siapa namanya? Saya sendiri Salma Hanifah, Pak. Oh, Salma ya. Jurusan apa nih Salma? PG PAUD. Alhamdulillah. Kasih ya. Yang Teh Reni apa ya? Iya. Ya, Bapak pernah ngajar Teh Reni. Jadi di PG PAUD juga semester ya, kelima kemarin. Alhamdulillah. Ya, semuanya yang tidak kelihatan berapa orang semua? Sudah berapa? 284 orang ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat yang kadang kita suka lupa dengan nikmat sehat.
ya. Nikmat peluang waktu yang Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan. Yang kadang-kadang dua nikmat itu sering dilupakan. Nikmat peluang, kesempatan. Kalau sudah ada masa sibuk baru merasakan waktu begitu penting. Ketika sakit baru merasakan sehat begitu penting. Oleh karena itu kita harus betul-betul mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat peluang, dan sekarang kita alhamdulillah bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam kuliah duha PAI ya. Semoga semuanya ada dalam rahmat, kasih sayang Allah dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga ujian yang Allah berikan kepada kita, COVID yang sekarang sudah kurang lebih 8 bulan. Jadi semua harus sama-sama berdoa ya. Doa itu adalah ya sumsumnya ibadah ya. Doa itu adalah senjatanya kaum beriman. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya kuasa apapun. Kita sebagai makhluk ada Al-Khaliq. Jadi Allah yang maha segala-galanya, kita hanya bermohon saja kepada Allah. Semoga COVID-19 segala berlalu dari muka bumi ini. Ya, kita semua dilindungi, keluarga kita, diri kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, bangsa kita, dan dunia. Ya, semoga Allah betul-betul melindungi hamba-hambanya yang senantiasa taat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada panutan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih host ya. Hostnya tadi ya, Ning Salma ya. Terima kasih dan sudah membimbing tadi dari permulaan, sekarang sudah kumpul bersama-sama kurang lebih 284 orang ya. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan, membawa barokah buat kita di majelis ilmu ya. Semoga kita diberikan iman yang kuat, yang mantap, hidup yang husnul khotimah, dan diberikan ilmu yang bermanfaat buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah memberikan ya permintaan kita terbaik, doa terbaik, ilmu terbaik, kesuksesan kita terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, bahkan kematian pun juga terbaik. Kuatkanlah hamba, beratkanlah timbangan kebajikan hamba, tinggikanlah derajat hamba, terimalah salat atau ibadah hamba, ampuni dosa-dosa hamba. Dan hamba memohon surga tertinggi kelak yang akhir. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbicara tentang akhlak ya. Jadi akhlak itu kita langsung ya, akhlak itu apa itu mana akhlak ya. Jadi kalaulah misalnya dalam Al-Qur'an surat Ibrahim 24-25 itu diungkapkan ya. Jadi Islam yang sempurna. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadriballahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun ya. Jadi di situ Allah menyampaikan alam taro, tidakkah kau perhatikan kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat perumpamaan, kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, yaitu agama Islam. Seperti apa? Kasyajaratin thayyibatin, pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu ada apa? Nah, ada asluha fis sama. Ya, kalimatin thayyibatin, kasyajaratin thayyibatin asluha fis sama wa far'uha fis sama. Jadi akarnya menancap ke bumi, pohonnya menjulang ke langit, dan di situ ada ada buah-buahnya. Diungkapkan syariat Islam itu ada poinnya ada 3. Ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak ya. Jadi akidah di situ adalah bagian akar, syariah itu adalah bagian pohon, batang, dan
akhlak itu adalah bagian buah. Jadi di sini pohon yang bagus itu ya tergantung misalnya pohon atau buah yang bagus itu tergantung pohonnya. Jadi pohonnya pun juga betul-betul harus bibit yang unggul, harus dikasih pupuk, ya. Kemudian ada sinar matahari, fotosintesis, dan ada berbuah. Demikian Islam pun juga sama, iman yang kuat, iman yang mantap, syariahnya ya kita memiliki ilmu-ilmu keagamaan yang betul-betul mumpuni, ya. Dan nanti insya Allah kalau misalnya iman yang kuat, lalu mengamalkan agamanya dengan baik, dengan ilmunya yang baik, maka akan menghasilkan akhlak yang bagus, ya. Jadi akhlak bagus itu tiga fondasi yang tidak bisa dipisahkan, seperti hanya satu pohon, ya. Satu pohon itu bagian akidah, syariah, dan akhlak. Jadi akhlak itu adalah ya buahnya dari iman adalah akhlak, ya. Jadi sangat penting sekali ini ya betul-betul kita memiliki akhlak yang bagus. Itu landasannya misalnya surat Ibrahim 24-25 ya. Nah ini kembali langsung materi. Akhlak itu ini berasal dari kata al-akhlaku. Jamaknya ada al-khuluku atau khulukun. Artinya adalah tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, karakter, budi pekerti, dan adat kebiasaan. Ini secara bahasa ya, itu akhlak itu bisa diartikan seperti itu. Dan akhlak itu adalah amal nyata. Ya, amal nyata, sebuah praktek dan amalia permanen yang mendarah daging dalam sikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dibuat-buat, menyatu dalam diri kita. Apakah kita memiliki akhlak yang bagus atau akhlak yang jelek? Nah, itu ya istilahnya sikap seseorang yang dinyatakan dengan perbuatannya, itulah yang namanya ya akhlak. Jadi sikap permanen, tidak bisa dibuat-buat. Orang itu memiliki akhlak bagus atau misalnya akhlak jelek. Akhlak terhadap Allah bagaimana, akhlak terhadap Rasul, lingkungan, segala macam. Nah, itu sangat betul-betul ya akhlak itu sangat penting sekali. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Jadi sempurnanya orang yang beriman, akhlakul mukminin. Jadi sempurnanya orang yang beriman itu adalah pemilik akhlak yang mulia, akhlak yang agung, ya. Nah, ini Rasulullah, ini yang diutus oleh Allah, Rasul. Nah, ini mesti kita harus meniru, mencontoh ketika Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Dulu manusia itu seperti apa akhlaknya, ya. Dan termasuk sebab diutusnya Rasul ke muka bumi pun juga adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi di situ ada sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi harus berakhlak. Zaman jahiliyah, zaman yang bukan bodohnya ekonomi, ya bodohnya kehidupan, tapi bodoh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang tidak bagus. Sehingga Allah sampai memuji kepada Nabi Muhammad itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya kamu yaitu Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang tinggi, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an pemilik akhlak yang tinggi dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh pribadi Rasulullah itu adalah merupakan suri tauladan bagi orang yang berkehendak kembali kepada Allah, meyakini hari akhir, tentu banyak berzikir, artinya banyak mengingat Allah dan Rasul-Nya. Jadi Rasul itu sebagai ya artinya di situ model manusia pilihan, ya, manusia sebagai manusia yang harus kita tiru, yang harus kita contoh dalam kehidupan di muka bumi ini. Maka Allah yang mengutus yang namanya manusia pilihan, yaitu Rasulullah. Bagaimana ya, untuk kehidupan ini Rasul itu mengatur segala-galanya. Jadi ada
Misalnya kalau misalnya ingin berbuat seperti apa segala macam, Allah telah menurunkan yang namanya utusan untuk ditiru oleh umat-umatnya. Ini ya Rasul ya sebagai uswatun hasanah. Ini ada istilahnya persoalan baik dan buruk. Ya hanya Allah lah yang tahu apa-apa yang baik dan yang buruk. Ini perilaku persoalan baik dan buruk itu memang kadang-kadang manusia ya. Jadi antara keinginan manusia dengan keinginan Allah kadang-kadang suka berbeda. Ya. Jadi keinginan kita baik belum tentu menurut Allah baik. Keinginan kita buruk belum tentu menurut Allah buruk, ya. Jadi dalam hal ini kalaulah ingin ya suatu masalah, kalaulah ingin menentukan bahwa itu adalah baik segala macam, semuanya harus kembalikan kepada Allah yang punya. Boleh jadi kamu membenci suatu asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu benci sesuatu padahal menurut Allah adalah baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dalam hal ini kadang-kadang kita kan dalam kehidupan itu suka terjadi seperti itu. Ya, suka terjadi seperti misalnya kadang-kadang menurut kita baik, Allah tidak baik. Makanya kita dalam hal ini untuk mensikapi seperti itu tentu kita harus bersabar. Ya, bersabar dalam hidup itu. Jadi menurut Allah baik, menurut kita tidak baik, ya tentu kita misalnya di situ harus ya betul-betul bersabar. Ya menurut kita baik, menurut Allah baik artinya belum sukses, belum berhasil. Kalau menurut kita baik, menurut Allah baik, itu namanya ya sukses, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak kita. Itu yang diharapkan ya. Kalau kaitannya dengan akhlak, ya misalnya seperti apa, ya yang perilaku kehidupan manusia sehari-hari, Bapak bukan tidak setuju ya, setuju saja seperti misalnya aspirasi mahasiswa, aspirasi kemarin seperti yang namanya buruh ya tentang undang-undang yang kemarin sudah diramaikan segala macam, bagus seperti misalnya aspirasi untuk pemerintah, kalau misalnya kita mewakili kalau ada masalah problem segala macam, jadi ada kepada pemerintah, misalnya kita usul demo, ya pertama lewat parlemen, ya secara baik-baik. Yang kedua kalau misalnya tidak lewat parlemen pun juga bisa dengan demo, tapi harus baik-baik pun juga seperti itu melakukannya. Tapi yang tidak bagusnya, kemarin sampai sarananya, ini akhlak berkaitan dengan akhlak. Ya. Sarana yang sudah dibuat dengan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, itu dirusak. Itu yang tidak bagusnya itu. Yang merusak seperti itu. Kalau misalnya damai tentang segala macamnya, insya Allah itu termasuk ya kita harus betul-betul disitulah peran akhlak itu. Akhlak itu bisa ya artinya dalam kehidupan itu sangat tinggi, bisa melebihi teknologi yang hebat, teknologi yang canggih. Kalau misalnya kita tidak memiliki akhlak yang bagus, ya bisa rusak. Ya, kalau tidak dimanfaatkan dengan bagus bisa rusak itu. Kita pun juga secara umum misalnya ya. Jadi kalaulah di muka bumi ini tidak memiliki akhlak yang bagus, padahal Allah kan sudah memerintahkan seperti untuk mengolah alam, harus dibagaimanakan. Karena kita tidak memiliki akhlak yang benar, alam ini dipersiapkan oleh Allah untuk manusia, silahkan diambil manfaat semuanya, tapi kadang-kadang ya pengambilannya dirusak itu. Sehingga kata Allah itu, dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Hancurnya di darat dan di laut itu tidak luput dari ya tangan-tangan jahil manusia. Jadi Allah itu sudah ngasih sebenarnya alam silakan, tumbuhan silakan, hewan silakan, untuk siapa? Untuk manusia. Harus diambil manfaat dengan baik. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya sekarang musim hujan, ya di samping banjir bandang, ada juga misalnya longsor. Itu akibat apa? Ya tangan jahil manusia. Ketika musim kering, ya tidak ada air. Manusia ujungnya merugi hal-hal seperti itu. Kalau misalnya berakhlak yang bagus, ya insya Allah tidak akan sia-sia. Baik, dilanjutkan. Ini pendidikan akhlak untuk mencapai martabat manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna. Ya.
Seperti apa ini hamba Allah yang mengamalkan Islam secara utuh, secara maksimal, ini memenuhi perintah Allah. Jasadnya harus tunduk, hatinya juga tunduk, ruhnya pun juga tunduk. Ini harus betul-betul ya. Jadi jasad, hati, ruh, dan sir ya. Ini untuk insan kamil. Dilanjutkan dulu aja. Jadi 4 unsur manusia, ada jasadnya. Jasad manusia itu ya tubuh manusia. Jadi manusia, wujud nafsu manusia yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji jasad ya ketika hidup di muka bumi ini. Ada hati nurani jadikan Allah dari cahaya, wataknya seperti perilaku malaikat. Ada ruh, ada 7 lapis, ciri adanya ruh adalah kita sekarang bisa bernapas, kita sekarang bisa hidup, bisa kemana-mana, bukti adanya ruh. Ada sir, rasa, rasalah yang kembali ke akhirat. Rasa merupakan jati diri untuk manusia. Nanti kita kalau ada itu didiskusikan ini ya. Waktunya ya, supaya lebih cepat dulu. Nah ini ada dari manusia ada macam-macam ya nafsu ya dalam diri manusia itu yang tadi ada nafsu, ada 7 macam nafsu, nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan nafsu kamilah. Ini nafsu amarah, ini monster bertubuh manusia. Nafsu yang jahat ya. Nafsu lawamah termasuk sama. Kemudian manusia yang memiliki nafsu mulhimah, manusia yang beriman. Mutmainah, manusia bertakwa. Nafsu radiyah, manusia yang ridho dengan Tuhan. Nafsu mardiyah, manusia yang diridhai oleh Allah. Nafsu kamilah adalah manusia yang sempurna. Nanti kita bisa didiskusikan. Nah, ini nafsu amarah kalau ada dalam diri manusia, ya insan kamil. Jadi ada ciri-cirinya, ya nafsu amarah itu nafsu manusia yang terendah tingkatannya. Ciri-cirinya, nah ini apakah ada dalam diri kita ciri-ciri ini? Ya kalau misalnya ada ciri-cirinya ini, berarti nafsu kita adalah nafsu yang kurang bagus. Misalnya gampang tersinggung, selalu marah-marah, tidak mau kalah ya dalam diskusi atau dalam apa tidak mau kalah dalam ada problem. Dendam, ringan tangan, nafsu seks yang tidak terkendali, tidak beretika dalam berperilaku. Ini dalam Quran ini diungkapkan dalam surat Yusuf ya, ayat 53. Ini diungkapkan ya tentang nafsu yang jelek. Ada ini nafsu lawamah, ya setingkat lebih baik daripada nafsu amarah, namun tetap belum stabil karena terkadang kembali kepada tingkat nafsu yang jelek, nafsu amarah. Cirinya tidak stabil dan tidak sabar ya, tidak sabar. Yang ketiga ada nafsu mulhimah, ini mulai nafsu yang bagus ya. Apa ini nafsu mulhimah? Telah cukup mengetahui tentang kebenaran, hak, dan kesalahan yaitu batil, namun belum mampu untuk melaksanakannya dengan baik. Jadi tahu saja tapi pengamalannya masih kurang. Ciri-cirinya mengetahui kebatilan, kemaksiatan, tetapi melakukannya dengan kesadaran. Telah mengetahui kebenaran tapi tidak ada kemauan untuk melaksanakannya. Jadi tahu-tahu tapi istilahnya tidak tahu itu adalah perbuatan bagus, baik, tapi melaksanakannya agak susah. Ini termasuk nafsu mulhimah, tingkat dasar. Ada nafsu mutmainnah. Tingkatan ini adalah orang yang telah dijanjikan Allah untuk masuk ke dalam surga, yaitu al-jannah. Cirinya jiwanya tenang. Adakah dalam diri kita jiwa tenang, kepribadian yang baik, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, tidak mudah terpengaruh dan hidupnya istiqomah. Ini dalam Quran surat Fajr. Ya. Ada juga nafsu radiyah. Nah, nafsu tingkatan ini berada setingkat di atas nafsu mutmainnah ditambah dengan rasa ikhlas dan penyerahan total kepada Allah. Cirinya penuh ketakwaan, menerima segala ujian atau musibah atau tantangan dengan ikhlas, tidak lemah dan tidak pantang menyerah. Ini nafsu radiyah. Ya. Kemudian ada nafsu mardiyah. Ya, pada tingkatan ini sesuatu yang sunnah
sudah menjadi wajib, dan yang subhat menjadi yang haram. Nah, ini sudah kategori, artinya sudah nafsu mardiyah ya, dalam pengamalan, dalam bakti kita kepada Allah, melakukan perbuatan amal sunnah itu walaupun hanya sunat, nah ini dalam dirinya sudah dianggap bahwa itu adalah merupakan suatu perbuatan wajib. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah itu tidak hanya sekedar wajibnya saja, sunnah pun juga sudah betul-betul merupakan suatu hal yang mendarah daging dalam dirinya, sehingga dia melakukan pengabdian dengan baik. Sehingga kalaulah seperti ini ada sebuah hadis ya yang sangat menarik. Ini diungkapkan ada sebuah hadis, mata qarraba ilayyal abdu bimithli ada'i faraidha li'annahu liyataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Fa idza ahbabtu kuntu rijalahu allati yabshu biha wa lisanan lalu yantiqu bih in sa'alani u'tituhu wa in da'ani ujibtuh. Tiada seorang hamba yang taqarrub kepadaku melainkan mereka melaksanakan semua yang aku perintahkan. Ya. Dan dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya, wajibnya dan sunnahnya itu yang tadi ini mardiyah ya. Wajibnya sudah betul lakukan dan sunnah pun juga sama. Kalaulah demikian, nah hidupnya itu orang yang melaksanakan yang wajib dilengkapi dengan sunnah, itu dengan demikian maka aku akan lindungi kaki yang dengannya ia berjalan. Mana saja ketika dia pergi keluar, itu akan Allah lindungi. Kakinya yang berjalan, tangannya yang ia gunakan, lisannya yang ia bertutur kata, itu akan terpelihara, dipelihara, ya dilindungi oleh Allah SWT. In sa'alani u'tituhu wa in da'ani ujibtu. Jika dia memohon kepadaku, niscaya aku akan penuhi permohonannya. Wah, itu luar biasa. Hadis yang sangat menarik untuk motivasi kita melaksanakan amal baik, ya, baik perkara yang wajib maupun yang sunnah, ya. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan pengabdian kepada Allah, itu minimal kalau misalnya kalau misalnya di situ Hujatul Islam, siapa namanya? Imam Ghazali, nah, dia itu selalu melakukan dalam hal ibadah, sholat, maupun ya hadis, itu namanya arba'in, 50, 40 ya, hadis 40, yang sekarang hadis 40. Yang sholat pun juga sama 40 waktu, 40 rakaat ya. Jadi kalau misalnya bisa melakukan seperti ini, 40 rakaat itu dalam sholat wajib 17 rakaat. Kemudian sholat sunat yang mengikuti sholat wajib, namanya sholat rawatib. Di situ misalnya ada 10. 17 tambah 10, 27. Kemudian sholat malam, nah ini sholat malam yang dicontohkan Rasul itu 11. Ya. 11 misalnya ya, kalau ya sholat malam itu sholat tahajud, walaupun bisa saja kalaulah kemampuan kita hanya sholat witirnya cuma 1, tahajudnya cuma 2, ya tidak apa-apa kalaulah lagi belajar. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa melakukan itu 11 rakaat, tadi 27 tambah 11 berarti 38. Duanya di situ dengan sholat duha, dilengkapi dengan sholat duha ya. Sholat siang hari itu harinya jadi 40 waktu, 40 rakaat begitu ya. Jadi memang termasuk ingat kepada Allah pun juga, di situ memang istilahnya seperti kalaulah sholat maghrib ke isya 1 jam ya waktunya. Duhur ke asar 3 jam. Asar ke maghrib 2 jam. Maghrib ke isya 1 jam. Nah isya ke subuh panjang. Maka diperintahkan tengah-tengah di situ ada yang namanya sholat tahajud. Nah, kita bangun dan insya Allah akan tinggikan derajatnya orang yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian subuh ke duhur itu pun juga agak panjang waktunya. Maka diperintahkan yang namanya sholat duha, 2 rakaat. Nah kalau yang tadi seperti kita melakukan bisa 40 rakaat, nah itu dalam hadis yang tadi kita harus ada motivasi, ya. Jadi tiada seorang hamba tiada seorang hamba bertakarub kepadaku melainkan mereka melaksanakan semua yang aku perintahkan, perkara yang wajib dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Kalau demikian maka aku akan lindungi kaki yang dengannya ia gunakan, yang dengannya berjalan,
tangannya yang ia gunakan, lisannya yang ia bertutur kata. Jika dia memohon kepadaku, niscaya aku akan penuhi permohonannya. Betapa indahnya hadis itu ya. Ini kaitannya dengan ibadah akhlak kepada Allah dengan ibadah ritual ya, melaksanakan pengabdian. Kalau bisa melakukan seperti itu, insya Allah itu bisa ya bagus. Dan ibadah memang ya Islam itu tegak, Islam itu hebat, itu terletak dalam pengamalannya, harus diamalkan ya. Kalau tidak diamalkan ya artinya tidak akan bagus. Pengamalan itu adalah akhlak ya kepada Allah. Baik, yang terakhir ini ada nafsu kamilah ya. Tingkatan nafsu yang sempurna hanya dimiliki oleh para nabi, rasul, ya, penyerahan diri secara total, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya nabi ya bagaimana? Sifat nabi itu sifat sidik, jujur, tidak pernah berbohong ya. Artinya benar, amanah, selalu dipercaya, fatonah, cerdas, tabligh, ya artinya selalu menyampaikan agama. Ini dalam Al-Qur'an ya. Ungkapkan ini, kamilah itu adalah dimiliki dari sifat Rasul dan kita harus meniru mencontoh. Baik, waktunya tinggal 5 menit lagi ya untuk kita menyampaikan. Ini proses taroki manusia menuju Tuhan. Nah, ini dari bawah ya, tadi nafsu amarah, ya harus terhindar, nafsu lawamah pun juga sama, kurang bagus. Nah, nafsu penuhimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, sampai nafsu yang terakhir adalah kamilah yang sempurna. Jadi proses tarokinya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Insya Allah menuju manusia yang sempurna ya. Nah ini ada riyadhah untuk mencapai martabat insan kamil. Nah ini ada riyadhahnya. Ada misalnya ya tobat, kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Nah ini penting untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya ya bertobat kepada Allah ya. Ya, ini bertobat kepada Allah, menjauhi dari perbuatan dosa ya. Kemudian ada juhud. Nah, ini apa juhud? Menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Nah, seperti apa? Kemudian ada qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada diri kita ya. Ada waro ya. Itu termasuk waro ya, menjauhkan dari yang tidak jelas halal dan haramnya ya. Ada juga di situ sabar ya. Nah, sabar itu artinya tahan uji dalam segala urusan. Ada juga mulazimatul zikr, hanya terbiasa kita berzikir kepada Allah ya. Ada juga uzlah, ini sifat yang dimiliki Rasul. Uzlah itu artinya dia itu bertahanus ya, bertahanus. Ada juga tawakal, penyerahan hasil usaha kepada putusan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul taroki atau langkah-langkah untuk mencapai insan kamil ya. Ya, rasanya itu yang kita bisa sampaikan. Silakan sekarang lebih bagus untuk ya berdiskusi kalau ada hal-hal yang kita bicarakan mengenai akhlak ini. Kita lebih senang untuk sharing ya, sharing bersama-sama berdiskusi tentang akhlak. Pematerian kiranya cukup sekian dulu dari Bapak. Selanjutnya kita lanjut dengan ya berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah kepada Bapak yang telah menyampaikan pemateriannya mengenai akhlak sebagai indikator kesolehan. Nah, teman-teman, tiba saatnya waktu untuk berdiskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi atau bercerita apapun itu mengenai akhlak, dipersilahkan. Tetapi sebelumnya mohon sebutkan nama, NIM, dan jurusannya agar kami dapat melakukan pendataan. Yuk, para teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan 282. Wah, banyak sekali. Ini jurusan apa aja ini? Jurusan apa aja, Neng?
Ini ada dari 4 fakultas, Pak. Jurusannya juga lumayan 4 fakultas. banyak. Oh, Iya. ya apa aja? Sebentar, Pak. Ada dari SPTK. PPK ya? Oh, PPK. FPTK, Nggak ada yang- FMIPA. Nggak ada mahasiswa yang kajar sama Bapak ya di sini? Kurang tahu, Pak. Enggak kayaknya. Kalau MIPA, jurusan matematik, jurusan kimia. Kalau PTK, Bapak ada di mesin. Ada ya? Pak, ada. Ada siapa? Aji Pak, Aji. Oh, Aji ya. Jadi mesin ya? Betul. Bagus Ji. Silakan Ji kalau bertanya Ji. Kalau ada yang bertanya silakan. Ayo teman-teman. Iya, ada yang mau bertanya. Izin tidak? bertanya. Oh, Nah, silakan siapa tuh? Coba sebutkan nama dan NIM-nya ya. Dan juga jurusannya. Saya Ashfia Dita, nomor NIM-nya 2009354 dari Pendidikan Kimia. Oh kimia. Ya, Pak. Kelas apa? Kelas A. Jadi kajar sama Bapak ya? Enggak, Pak. Bapak kelas, kalau nggak salah kelasnya. Ya kelasnya kayaknya. Siapa dosen yang ngajarnya kimia? Kimia dasar, Pak. Iya, bukan agama. Siapa yang ngajar? Oh, agama Pak Abbas. Oh iya benar nih, Pak Abbas. Iya. Makasih, Neng. Silakan. Siapa namanya tadi? Ashfia. Oh iya, nama Asfia ya. Wah, sehat ya Asfia itu. Amin. Ya, amin. Izin Silakan bertanya, Asfia. Pak. Iya. Kan hati nurani itu terbuat dari cahaya. Terus tadi ditulisnya tuh wataknya seperti malaikat Allah. Nah, kenapa masih ada manusia yang mau berbuat jahat gitu, Pak? Atau berbuat sekeinginannya aja gitu? Iya. Makasih, Pak. Asih bagus ya. Iya. Jadi tadi dilengkapi manusia itu ada ya apa namanya? Manusia itu adalah makhluk yang sempurna ya. Manusia yang diciptakan yang terakhir ketika dulu di surga Allah sudah mengawali menciptakan malaikat, sudah juga menciptakan juga jin. Lalu misalnya di situ Allah sampaikan kepada malaikat, aku akan jadikan khalifah yang namanya manusia ya. Ya, walaupun diprotes oleh malaikat dahulu, wah kenapa? Aku kan ada makhluk yang paling soleh, yang paling baik, yang paling taat. Nah, kata Allah, aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Ya, nah di situ manusia itu diciptakannya ya sempurna. Kalau malaikat kan hanya tidak dikasih nafsu. Kalau jin hanya kasih nafsu saja ketaatannya dalam hal kejahatan. Manusia itu dilengkapi. Ya, dilengkapi dengan apa? Ya, artinya di situ dilengkapi hal-hal yang baik dengan hal yang buruk. Ada yang nur cahaya dengan ya namanya apa dengan nafsu itu, ya. Kalau misalnya manusia sehingga misalnya ketika malaikat Allah perintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam, malaikat sujud. Begitu hebatnya. Dan manusia itu kan melebihi. Kalau manusia itu beriman dan soleh, itu melebihi makhluk-makhluk yang lain, ya, melebihi malaikat. Itu kalau manusia itu soleh. Tapi kalau manusia salah, itu mengikuti perilaku setan, dia pun juga akan lebih hina derajatnya, ya. Dari apa? Dari hewan, dari binatang itu. Ya, dalam Al-Qur'an surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, indah, ya, lengkap manusia itu dengan makhluk-makhluk yang lain. Coba saja dengan hewan, dengan binatang. Dan manusia dilengkapi dengan yang namanya akal dan agama. Kalau misalnya binatang, hewan, kan dia itu hanya insting saja dengan insting itu ya, naluri saja dengan indera. Itu yang diberikan Allah. Jadi manusia ada di situ ada akal, ya, dan ada agamanya yang dilebihkan. Jadi kalau manusia yang ingkar, yang kafir, yang tidak menggunakan menggunakan akalnya atau nafsunya dengan baik, itu lebih hina juga nanti di hadapan Allah. Tsumma radadnahu
asfala safirin. Kemudian kami akan tempatkan manusia yang ingkar itu pada tempat yang paling bawah, aspal. Kita tahu aspal yang suka diinjak-injak oleh ya semua, oleh manusia diinjak, oleh oleh sepeda, oleh motor, oleh mobil, itu disimpan yang paling bawah itu. Dan manusia itu kalau misalnya ingkar itu tidak ya mengikuti nafsu yang jahat, yang jelek, ya akibat mengikuti jejak yang namanya setan, itu akan merugi. Manusia tidak enak yang namanya ya dagingnya gitu ya. Kalau misalnya hewan yang halal, disiapkan oleh Allah untuk manusia bisa disembelih, enak itu dagingnya untuk dimakan. Hewan binatang itu. Kalau manusia apa yang enaknya? Sehingga di situ betul-betul derajat manusia itu akan lebih hina, lebih rendah daripada hewan, binatang kalau manusia itu ingkar, ya. Tapi kalau manusia yang beriman, yang soleh, itu melebihi malaikat. Itu betul-betul ya peranannya. Tapi kan manusia dilengkapi itu ya, dilengkapi ada berbuat baik dan berbuat jahat. Dan memang kalau Quran pun juga mengingatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia rasa fujur, ada berbuat keliru, berbuat dosa, ada juga wa taqwaha, berbuat takwa kepada Allah ya. Diilhami itu manusia itu. Tapi kita tinggal memilih mana apakah ingin jalan yang benar atau jalan yang keliru, yang salah. Mesti kita harus betul-betul ya jalan yang luruslah yang harus kita tempuh ya. Jalan yang benar. Dan memang Allah ya lengkapi ya dalam diri manusia itu yang namanya setan itu kan berjanji ketika itu pun juga sama. Karena sudah bukan ditakdirkan karena mereka pun juga merayu menggoda Adam dengan Siti Hawa, akhirnya digelincirkan lebih awal hanya ke alam dunia ini. Tapi berjanji yang namanya iblis, ya, iblis perilakunya adalah setan, pokoknya iblis itu tidak akan pernah mati. Ya, sejak misalnya diturunkan dahulu sampai sekarang tidak akan pernah mati yang namanya iblis itu. Kerjanya apa? Ya merayu menggoda anak cucu Adam. Dan itu permohonan kepada Allah. Nggak apa-apa dia itu di neraka dan minta diturunkan ke alam dunia untuk terus-menerus menggoda merayu anak cucu Adam. Itu janji iblis ya. Sehingga dalam Al-Qur'an diungkapkan ya, jadi yang namanya setan itu adalah musuh yang nyata. Innahu lakum adu mubin, adalah musuh yang nyata buat manusia. Jadi harus terhindarlah dalam hal hidup. Ya, makanya kita termasuk mau apapun ya kita selalu berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada jin yang terkutuk atau yang dilaknat. Ya, seperti itu ya, Neng Asfia ya. Jadi hati nurani, hati nurani. Dan memang kalau misalnya kalaulah dalam jasad itu, ini nanti ada pembahasannya juga ya, pembahasannya khusus nanti tentang insan kamil, insya Allah dalam di kelas akan lebih difokuskan ya. Jadi dalam diri manusia itu kan tadi ada tubuh, ada hati, ada ruh, ya dalam hati pun juga, hati di mana tetapnya itu hati itu, qalbun itu, ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan adalah hati nurani, hati yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat seperti malaikat yang bagus. Ada juga hati sanubari, hati yang keliru, yang salah. Sehingga misalnya kalau ada kaul-kaul ulama ya yang melaksanakan ibadah sholat seperti menyimpan tangan langsung di tempatnya di perut sebelah kiri, itu katanya menutupi hati ya, hati yang keliru, yang salah, hati sanubari ya. Jadi di situ ada. Ya, itu ada pembahasan secara khusus nanti, dan termasuk misalnya ada ruh pun juga bertahap-tahap, dan yang terakhir adalah sir yang tadi sampaikan, sir. Apa sih itu? Rasa ya. Jadi rasa. Sekarang pun juga hidup itu dari dunia sampai akhirat, kita pun juga sama sekarang ya, rasa saja yang merasakan. Coba kalau misalnya ya kita dicubit. Kalau dicubit langsung, sakit nggak? Tangan kita dicubit, ya sakit. Yang merasakan adalah sakit. Ketika ada orang yang memaki, yang memarahi, wah, nurani kita sakit. Apa yang dirasa? Ya rasa itu yang sakit.
Di dunia pun juga seperti nanti pun juga sama, di akhirat pun juga akan merasakan. Sekarang ketika makan enak, nah, makan itu rasa manis, rasa pahit, kemudian rasa ya bermacam-macam, itu apa? Ya itu rasa yang dirasakan oleh kita. Kita rasa senang, rasa bahagia, nah, sekarang di alam dunia, nanti pun juga kalau orang itu dikasih nikmat surga, ya rasanya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Itu yang hidup dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Itu titik yang terakhir. Kalau misalnya kita, ya namanya ketika rasa sedih, ya rasa pilu, atau rasa apa segala macam, itu adalah yang sampai terus-menerus, itu namanya rasa. Agak sedikit panjang, Neng Asfia. Terima kasih. Ada lagi silahkan. Iya baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Kurnia. Ya. Dengan apakah yang 10.000 dengan 50.000 normal nggak? Nah, supaya manusia itu di situ harus introspeksi, jangan angkuh, jangan takabur, jangan sombong. Jadi semuanya dinormalkan, ya. Dengan ini mestinya introspeksi, baik pengelola negara, kita pun juga sama seperti itu. Dan termasuk ya siswa atau mahasiswa yang belajar, kita manfaatkan saja dengan sebaik-baiknya. Bagaimana akhlak terhadap diri kita, ya, terhadap ya di diri kita lah, diri pribadi, atau dengan guru, dengan orang tua, dengan pemimpin, dengan yang dipimpin. Nah, itu semuanya harus pada introspeksi lah pada diri kita, kepada masing-masing. Mudah-mudahan agak ya nyampe ya. Terima kasih. Ada lagi? Ada Pak sebenarnya, tapi pada mengirimkan di kolom chatnya teman-teman. Oh iya, silakan. Karena keterbatasan waktu. Oh iya, udah habis ya. Bisa satu pertanyaan lagi ya bagi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, bisa langsung disampaikan saja di forum ini. Karena saya tidak bisa membacakannya satu-satu. Begitu banyaknya pertanyaannya, Pak. Banyak sekali. Alhamdulillah ya, belajar semua ya. Kasih. Boleh bagi yang mau bertanya, silakan langsung di-on-kan saja mic-nya. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Neng. Saya Dini Nurjana. Iya. Dengan NIM 20101003 dari Prodi Pendidikan Kimia. Oh iya. Kan tadi di antara 7 macam nafsu itu, di antaranya ada nafsu mulhimah ya Pak. Iya. Yang dimana nafsu mulhimah ini mengetahui antara hak dan batil, tetapi bagaimana jadinya jika manusia itu belum bisa melakukan, jika hak melakukan perintahnya dan jika batil menjauhi larangannya, Pak. Iya, ini memang termasuk kalau seperti itu kan dia itu tahu tapi tidak mau melaksanakan, ya. Jadi tahu, jadi dan lalai misalnya dalam hal melaksanakannya. Ini termasuk kalau dalam hal sifat-sifat manusia itu ada orang yang istilahnya takwa, orang yang kafir, dan orang yang munafik ya. Itu termasuk sikap itu yang munafik. Tahu tapi tidak mau melaksanakannya. Ini besar sekali kata Allah itu diungkapkan itu ya. Jadi kabura maqtan indallah am taqulu ma taf'alun ya. Besar murka Allah apa yang kamu katakan tapi kamu tidak melakukan ya. Jadi kalau misalnya kita berupaya berusaha dalam mengamalkan ilmu itu akan bermanfaat manakala diamalkan. Ilmu sedikit diamalkan akan berbuah. Ilmu banyak diamalkan ya seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi sedikit saja harus diamalkan. Jangan hanya sekedar di ilmu saja. Ya, artinya harus betul-betul ada pengamalannya ya. Jadi termasuk sempurnanya Islam, sempurnanya agama itu terletak pada pengamalannya. Diamalkan insya Allah. Islam itu ajarannya hebat, tinggi, mulia di hadapan Allah, di hadapan kita semua. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan terkalahkan. Tapi kalau pemeluknya bisa saja, ya, karena misalnya manusia itu ingkar, diuji oleh Allah. Tapi kalau misalnya betul-betul beriman, insya Allah, ya itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi nafsu itu ada dalam diri manusia, ya. Jadi kita ya di dalam diri kita masing-masing lah ada ya hal-hal seperti itu. Kalau misalnya seperti itu ya baru kategori tingkatannya ya artinya yang ada dalam diri manusia itu tingkatan keberapa di situ ya. Yang tadi dalam tingkatan yang namanya ya nafsu-nafsu yang ada dalam diri manusia. Dan kita berupaya dan berusaha untuk selalu menegakkan hal-hal yang baik dan diamalkan lah punya ilmu semuanya. Begitu Neng Dini, ya. Makasih. Ya, baik teman-teman. Mungkin untuk diskusinya dicukupkan dulu ya sampai sini. Bisa Bapak ini di kolom chat sudah saya kirimkan pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa. Iya. Namun sayang sekali waktunya sudah hampir habis, Pak. Iya, baik. Makasih. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan Bapak. Jadi saya cukupkan forum diskusinya kepada teman-teman. Bagi yang ingin berdiskusi bisa nanti dihubungi saja Bapaknya ya. Iya, baik. Bisa melalui kami untuk menanyakan nomor HP-nya. Iya, Nah, saya juga sudah kirimkan presensi out di kolom chat bagi teman-teman. Silakan untuk isi presensi out-nya. Nah, mungkin untuk kegiatan kegiatan webinar tutorial PAI kali ini dicukupkan saja. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan pematerian mengenai akhlak, indikator kesolehan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak menjadikan tambahan ilmu bagi kita dan amin. Dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi dan memiliki akhlak yang benar-benar soleh gitu. Amin. Amin. Dan bisa dan dengan akhlak tersebut mudah-mudahan kita bisa mencapai surganya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, marilah kita tutup kegiatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Saya sama Hanifa selaku MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan baik dari perbuatan maupun perkataan. Saya pamit undur diri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, makasih ya sama-sama Bapak juga. Pamit ya. Ya, Bapak silahkan. Terima kasih. Pada teman-teman mohon untuk disisi presensi keluarnya ya.